Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengolok-olok satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan. Kenapa? Asa ay yakunu khairan minhum. Bisa saja, mungkin saja yang kamu olok-olok itu ternyata lebih baik dari kamu. Jadi orang itu ada dua jenis kamu. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Ada orang-orang tuh yang kehebatannya semua orang menyadarinya. Kehebatannya semua orang mengakuinya. Seorang ulama, seorang kiai, doanya makbul, santrinya banyak, bayarnya enak, zikirnya luar biasa. Maka menghormati orang-orang seperti ini mudah. Ngolok-ngolok mereka, mulut itu terkunci, nggak berani. Di samping nggak berani, memang nggak ada alasannya. Menghormati wali masyhur mudah. Dan yang kedua ini ada wali mastur. Wali mastur itu siapa? Wali mastur itu orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah SWT, tapi Allah tutupi kehebatannya. Sehingga manusia-manusia itu tidak tahu kalau dia itu orang yang hebat. Tidak tahu kalau dia itu orang dekat dengan Allah. Tidak tahu kalau dia itu orang yang bisa menjebol langitnya Allah SWT dengan doa-doanya. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Siapa dia? Kita nggak tahu. Bisa saja orang yang tidak kita anggap, bisa saja orang yang kita remehkan, ternyata dia ini adalah orang paling terkenal di langit. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'as aghbar litimrain lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada hamba-hambanya Allah, rambutnya aut-autan, kulitnya kusut, bajunya murahan, wes betul-betul nggak dianggap. Tapi sekali angkat tangan, semua yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang hebat seperti itu Allah letakkan di orang-orang biasa banget. Tukang nyapu, tukang beca, orang yang khidmatnya nggak dianggap. Justru kadang-kadang mereka lah penyangga-penyangga berlangsungnya kehidupan manusia di dunia ini. Maka kita ini jangan menghina orang. Menghina orang, kalau ketemu yang wali mastur, wah ini hancur kita bisa. Wali mastur itu kayak siapa? Kayak Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Seorang yang baginda Nabi Muhammad SAW kenal dengan beliau. Seseorang yang Sayyidina Umar dipeseni oleh baginda Nabi, nanti kalau ketemu minta doa. Tapi siapa Sayyidina Uwais? Orang yang gak terkenal di kampungnya. Orang yang ketika Sayyidina Umar mencari-carinya semua heran. Uwais aja kok dicari, ngapain sih? Hebatnya apa orang itu? Jadi kadang-kadang orang-orang yang hebat itu malah Allah sembunyikan. Allah sembunyikan sama hati orang miskin, Allah sembunyikan sama hati yang biasa, Allah sembunyikan sama hati yang tukang masak, tukang becak. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah mengolok-olok orang, siapapun dia. Insyaallah. Allah letakkan mereka itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang wali yang keramat, yang hebat itu malah Allah letakkan sama anak kecil. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ada seorang kiai besar, dia lewat di tengah jalan, ada anak kecil main-main. Maka di dalam hati kiai ini, anak kecil lihat kiai besar mau lewat kok nggak mau minggir, nggak punya adab. Padahal kiainya itu wali juga kan. Kadang-kadang kita ini baru daurah rasul sebelum wali sudah nganggap orang nggak punya adab sama kita. Maka setelah kejadian itu tiba-tiba semua keramatnya hilang. Santrinya hilang, keramatnya hilang, doa kemakbulannya hilang. Bingung dia.
datang kepada wali-wali yang atasnya. Syekh, ini kenapa? Saya ini kok bisa hilang keramatnya, padahal saya ini nggak ngapa-ngapain loh. Ya nggak maksiat, ya nggak ngeluyur, ya nggak ngerokok, main HP juga nggak. Karena orang itu dengan main HP tiba-tiba keramatnya hilang bisa aja. Maka wali yang disowani tadi mengatakan, kamu itu karena sombong sama anak kecil di tengah jalan itu loh. Dan ternyata insya Allah tuh pangkatnya lebih tinggi daripada kamu. Kamu sowan sana sama anak kecil tadi, minta maaf sama dia. Pak datang sama anak kecil. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Yai? Saya minta maaf. Tadi di hati agak sombong sama kamu, keramat saya hilang semua. Tolong dikembalikan toh. Saya ini melas kalau nggak punya keramat ini. Udah biasa ngajar, santri ini mulai kabeh gak enak. Oke Pak Yai, antum minta sama kadal itu loh. Tadi keramatnya Pak Yai saya titipkan ke kadal. Maka Pak Yai datang sama kadal. Kadal, saya disuruh wali kecil ini untuk minta keramat saya dikembalikan. Langsung balik semua. Santrinya mondok lagi, balik lagi, ngaji lagi normal. Dia bilang, Masya Allah, terima kasih nak, terima kasih, keramatnya balik semua. Iya Pak Yai, makanya jadi orang tuh yang tawadhu gitu loh. Keramat gitu aja kadal kuat, jangan nggak kuat. Nah, coba ini cerita tamsil dari orang-orang soleh zaman dahulu memang seperti itu kan. Kita ini nggak tahu. Keramat itu terletak di mana, diletakkan oleh Allah kepada siapa kita nggak tahu. Diceritakan oleh Pak Bet ketika ngaji sore zaman dulu ada seorang wali yang terkenal punya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu satu lafaz yang siapapun membacanya wis langit jebol, doa mesti makbul. Maka ada seorang santri soan sama wali tadi walinya itu sudah jadi wali masyhur. Pak Kiai, saya minta ijazah Ismullahil A'zam. Gak kuat kamu Pak Ismullahil A'zam, gak kuat. Kuat Yai, kuat, asli kuat. Santrinya mungkin merasa tamatan tahsus minhaj itu. Sudah gua ya setengah mati. Kuat saya pun. Saya sudah biasa tirakat. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu ke pasar. Dari pasar apa yang kamu lihat laporkan kepada saya. Maka dia di pasar itu melihat ada orang tua menjadi kuli panggul. Namanya orang tua kok ngangkat barang ya miring sana miring sini sampai jatuh. Lah orang yang minta diangkatkan barang itu marah-marah dari belakang. Tuwek, males, mirang-miring. Nah, dia yang lihat tadi cuek loh, kurang ajar anak ini. Akhirnya dia balik ke kiainya laporan. Gimana? Sudah ke pasar? Sudah Yai. Lihat apa kamu di sana? Lihat itu ada orang tua dimarah-marahi anak kecil, dimarah-marahi anak muda, ditendang-tendang. Kalau saya punya Ismullahil A'zam, doakan mati di tempat orang itu. Maka kiainya itu bilang, kamu tahu nggak orang tua itu siapa? Ya itu orang tua yang memberikan saya Ismullahil A'zam, ya orang tua itu. Jadi kadang-kadang wali-wali masyhur itu jadi kondang tuh gara-gara wali mastur kan, kita nggak tahu. Kadang-kadang wali mastur Allah letakkan di orang tua, kuli panggul. Kita nggak tahu, makanya stop. Pokoknya jangan suka mencaci orang, jangan suka merendahkan orang. Kita ini pangkat kita di sisi Allah itu seperti apa lo kita nggak tahu. Bahkan seorang ulama mengatakan dengan ringannya, kok lidahmu masih pengen mencaci orang, masih pengen mengolok-olok orang, berarti kamu itu nggak ada pangkatnya di sisi Allah. Kenapa kok seperti itu? Baca ceritanya Sayyidina Luqman Al-Hakim di dalam Ruhul Bayan diceritakan.
Suatu ketika beliau dicaci orang. Kamu tuh gini, jelek, hitam gini, pokoknya dicaci orang lah. Modelnya cacian gimana antum lebih tahu kan, sudah biasa. Maka Luqman Al-Hakim beliau tanya, kamu itu nyaci saya apa nyaci yang menciptakan saya? Saya itu hidung pesek, hitam, keriting, jerawatan. Itu ada yang menciptakan loh. Yang menciptakan siapa? Anda mencaci saya, otomatis Anda mencaci yang menciptakan saya. Sejelek apapun saya tetap karyanya Tuhan. Saya ini tetap karyanya Tuhan, bukan karya Anda. Maka kalau orang itu memahami siapakah penciptanya, orang itu memahami siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memandang semua makhluk Allah dengan pandangan penghormatan kepada yang menciptakannya. Loh Pak, dia itu jelek loh Pak, dia itu jahat loh, masa saya nggak boleh nyaci? Begini gambarannya. Kalau kamu ke kebun binatang, binatangnya itu isinya kucing, nurut, cantik-cantik semua. Itu kebun binatangnya laku apa enggak? Enggak laku. Kebun binatang tuh hebat kalau ada gajahnya, ada ularnya, ada singanya, ada harimaunya, ada kucingnya, lengkap. Justru itu malah merupakan satu kehebatan. Begitu juga Allah itu menciptakan makhluk yang bermacam-macam. Ada yang mancung, ada yang dikepras hidungnya, ada yang putih, ada yang hitam. Ini justru malah menunjukkan kehebatan Allah di dalam menciptakan berbagai macam makhluknya. Anda mencaci makhluk Allah, berarti sebetulnya mencaci yang menciptakan. Maka orang itu kalau iman itu telah tertancap di dalam hatinya, keagungan Allah telah tertancap di dalam hatinya, tidak mampu lisan itu berani merendahkan orang, siapapun dia. Karena apa? Karena semua adalah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi. Orang tuh kalau mencaci orang, ada makhluk yang senang. Siapakah dia? Setan. Apakah Anda pengen hidup cuma sekali, umur nggak panjang, hari-hari membantu setan? Jadi setan tuh senang kalau kita nyaci orang, bully orang, senang itu. Maka kalau kita ini kehidupannya penuh dengan membuli, penuh dengan menghina, setiap hari setan itu terima kasih kepada kita. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz, Anda telah meringankan kerja saya. Makanya kita ini dibandingkan nyenang setan, lebih baik nyenangkan Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan menghormati semua orang Islam. Insya Allah. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Maksudnya mencela orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mencela diri kalian? Karena mencela orang lain itu mengakibatkan orang lain gak terima, akhirnya usaha cari bahan untuk mencela kita. Jadi mencela orang itu sama dengan mencela kita, karena dia mesti akan mengadakan serangan balik. Normalnya manusia begitu. Kamu miskin gak punya apa-apa, orang itu ya kaya kayak saya gitu loh. Maka yang miskin gak terima, halah kaya aja masuk surga belakangan loh. Enak saya tuh miskin masuk surga bighairi hisab. Nanti saya sama bidadari tinggal ngecek kamu dari sana. Akhirnya kan yang dongkol kita sendiri. Coba mulutnya ditutup, ketemu dengan orang senyum kan enak. Jadi orang tuh mencela itu nggak ada untungnya. Karena kalau mencela orang-orang lain akan mencari bahan-bahan untuk mencela kita. Akhirnya kita sendiri sakit hati, sumpah, nggak terima. Akhirnya hidup kita habis hanya sekedar untuk memikirkan celaan balasan kepada orang lain. Hidup itu sekali, kerjaannya juga cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerjaannya cuma suruh ibadah aja belum sungguh-sungguh sudah tambah kerjaan mencela orang lain. Habis umur kita sudah. Maka jangan ngolok-ngolok, jangan mencela. Tambahan yang kedua, yang terakhir, wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil orang itu dengan julukan. Panggil dengan namanya. Bapaknya itu loh, menamakannya itu sudah sowan Pak Yai. Dia sudah akikohan itu di rumahnya itu. Untuk nyelamatin anaknya yang baru lahir, dikasih nama bagus-bagus. Muhammad Maufur.
Tahu-tahu ketemu kamu panggil ceper. Ya, kamu kalau hidup di Temboro, Masya Allah, Temboro itu pusatnya julukan-julukan yang tidak nyambung gitu. Lalu dia nerima loh Pak. Itu bukan nerima, terpaksa. Karena bapaknya manggil gitu, ibunya manggil gitu, temannya manggil gitu, nggak noleh, nggak enak, akhirnya sudahlah terima. Makanya hidupnya hidup penuh dengan tekanan gitu. Panggil namanya yang bagus. Muhammad panggil Muhammad. Abdullah panggil Abdullah. Jangan dul. Namanya Abdullah dul. Insyaallah ya. Biasakan orang panggil namanya, jangan lakop-lakop yang jelek. Kalau lakop yang bagus nggak apa-apa. Ini perkara remeh, perkara sederhana, tapi sebetulnya ini sangat-sangat penting. Karena pertengkaran, percekcokan, perkelahian, semua dari berasal dari tidak menjaga perkara ini. Mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang dengan nama-nama yang tidak jelas. Semoga Allah menjaga kita dari ini semua.